Tetapi Islam, antara Islam dan orang kita Kristen di sana hidup berdampingan. Hidup berdampingan, tidak pernah mengkafir-kafirkan gitu tidak kan ya. pernah. Ya. Kenapa bisa mengkafir-kafirkan? Ya datang Ustaz Nababan. Iya. Datang teman-teman yang lain, guru Yang radikal-radikal ini Bang ya, yang memang jadi otaknya ingin mengacau balaukan. Hadirnya saya Bang, saya katakan mu'alaf dan kekristenan di sini itu bersaudara. bersaudara. Ya, jangan Amin. termakan radikalisme daripada ustadz dari luar, Ya. sehingga kalian saling mengkafirkan orang Kristen. Ya. Ketika itu terjadi perang, kalian perang saudara. Perang saudara, betul Perang Bang. saudara. Mereka lepas tangan. Ya, Jadi, ya kamu sudah Islam, ya lakukanlah Islam yang rahmatan lil alamin. betul. Sebelum saya masuk Kristen, percaya kepada Yesus, Ya. Ustadz sering sekali mengutip sebuah ayat Al-Quran. Lan tarda anna Yahudi wan Nasara hatta tattabi'a millatahu. Ih, apa artinya itu Bang? Tidak akan rela orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu mengikuti agama mereka. Iya, iya. Jadi, kalau ada teman kita orang Islam Bang, yang berteman dengan kita, bersahabat dengan kita, kita bersahabat dengan mereka, itu mereka berpikir kita ingin menarik mereka datang kepada agama kita. Wow, Ini ini terjadi. fitnah ini, Fitnah. Nah, sementara yang terjadi di lapangan setelah saya mengenal Kristus, sebaliknya, mereka berkunjung ke rumah orang Kristen, khususnya orang miskin. Tawarin pekerjaan Bang. Ditawarin pekerjaan, mereka bawa sarimi, Iya, mereka bawa bawa sarimi. gula, mereka Iya. bawa sembako, mereka bawa pakaian. Tapi biasanya diputar balik ini Bang ya. Nah. Kayak Ustadz Nandar kemarin itu berputar balik ya, Indomie gitu kata dia ya. Diberikan Indomie. Padahal itu kerjaan mereka. Kerjaan mereka. Wah. Jadi Supaya mereka kita- fitnah Kristen. Gini, supaya saya tidak menuduh abang, abang tuduh saya duluan. Wah, 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 wah. Paham maksudnya Bang ya? Paham, paham, Bang. Paham. Apa yang saya lakukan, itu saya tuduh abang yang lakukan. Iya, lempar batu sembunyi tangan itu Bang. Benar. Dia lempar batu di sembunyi Benar. tangannya, bukan Jadi, saya gitu. apa yang mereka lakukan semua ini, mereka tuduh bahwa kekristenanlah yang melakukan. Yang melakukan. Nah, Siap, siap. Dan mereka datang itu bawa sarimi, bawa sembako, bawa uang, bawa beras, segala macam dibawa. Supaya orang kita Kristen yang di bawah garis kemiskinan itu bisa tergiur sehingga Iya. mereka meninggalkan kekristenan. Iya. Di Mentawai terjadi Bang. Betul. Dan yang sangat menghebohkan lagi ya, ketika Islam di kantong-kantong Kristen kurang berkembang, ini juga kurang masuk sembako. Apabila di kantong Kristen Islam berkembang pesat, maka sembako juga berkembang pesat. Iya ya. Berkembang pesat. Dan ketika Islam di sana, mu'alaf di sana tidak berkembang, maka sembako pun mereka kurang mendapatkan. Dari perhatian itu mereka dapatkan ketika mu'alaf ini berkembang. Berkembang, makin banyak orang yang mualaf ya. Iya. Nah, kenapa Bang Pendi bisa tahu? Ya saya di lapangan Bang. Betul, betul. Saya di lapangan, saya pelayanan di lapangan, saya penginjilan di Mentawai, saya penginjilan di Nias. Berat, sangat berat. Tetapi ya puji Tuhan, Tuhan cukupkan semuanya. Dan abang juga sudah lihat sendiri ya, Iya. kesaksian kita bagaimana kita dipelihara Tuhan, bagaimana kita didandani oleh Tuhan, bagaimana kita melakukan pelayanan di ladang Tuhan. Jadi saya mengajak teman-teman, jangan jemu-jemu untuk melakukan kebaikan di ladang Tuhan. Ya. Mari kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Ini adalah hal yang sangat serius. Bila tidak, dosa mereka itu ditanggungkan atas kita bila kita tidak melakukan penginjilan. Ini kata firman Tuhan. Iya. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa tadi yang sudah disinggung oleh Bang Effendi ya, termasuk tentang hoax yang disebarluaskan oleh channel Ustadz Nababan waktu itu bersama dengan CS-nya ya, mantan menteri dibilang ya, menteri luar negeri dia ini. Jadi dia katakan karena saya sudah di Nias Selatan maka saya fokus di situ. Saya harus mualafkan semua, harus bangun Islam besar-besaran di sana gitu ya. Dengan cara nikah massal, kemudian memberi lowongan pekerjaan ya, pembibitan mungkin ikan lele, ayam itu lagi, ayam putih misalnya teman-teman sekalian ya. Tidak gampang, Bang. Tidak gampang. Ya, ini yang akan saya sedang jelaskan juga, Bang, bahwa hal itu tidak mungkin akan terjadi karena orang Nias ini sangat ketat dengan itu, teman-teman sekalian. Jadi jangan berpikir orang Nias ini gampang sekali dibodohi dalam hal itu. Walaupun sebenarnya Bang Effendi bilang tadi itu mereka Kristennya Kristen karena bapak mama Kristen gitu ya, turun temurun Kristen. Tetapi untuk mereka pindah agama itu tidak segampang membalikan telapak tangan, teman-teman ya, membalikan telapak tangan. Tidak segampang itu orang Nias. Jadi
sangat hoax sekali, yaitu berita bohong kalau dikatakan bahwa mereka akan mengislamkan Nia Selatan ya. Saya kemarin sempat termakan omongan itu juga, Bang. Bahkan saya hampir-hampir mau pulang kampung juga. Saya langsung pastikan gitu. Karena subscriber saya kemarin itu, ya udah Pak Arif, kalau bisa ke Nias lah. Langsung dicek ke lapangan gitu ya. Aku mikir-mikir, lalu ada teman-teman di Nias Selatan, saya coba hubungi mereka. Nah, itu tidak ada. Mungkin ada satu kampung memang udah kian ada Islam. Ya teman-teman, di Nias saya berpikir mayoritas Kristen ya. Dia mayoritas Kristen, tetapi Islamnya ada. Ya, pertama ada di kotanya, di kota Gunung Stoli itu ada Islam, beberapa masjid di sana. Ya, kemudian di Nias Barat, ya, di Nias Utara, kemudian di Nias Tengah, dekat bandara Bang ya, ada juga musola di sana. Kemudian di Nias Selatan ya, di Teluk Dalam, dan di pulau, karena saya belum keliling pulau Nias semua teman-teman sekalian. Di Pulau Telo, di tengah-tengah Pulau Telo juga ada masjid sangat besar. Ada juga sangat besar ya. Tetapi antara Islam dan orang kita Kristen di sana hidup berdampingan. Tidak mengkafir-kafirkan gitu Bang ya. Ya, kenapa bisa mengkafir-kafirkan? Ya datang Ustaz Nababan. Datang teman-teman yang lain, guru yang radikal ini Bang ya, yang memang jadi otaknya ingin mengacau balaukan. Hadirnya saya Bang, saya katakan mu'alaf dan kekristenan di sini itu bersaudara. Ya, jangan termakan radikalisme daripada ustadz dari luar, sehingga kalian saling mengkafirkan orang Kristen. Ketika itu terjadi perang, kalian perang saudara. Betul Bang. Mereka lepas tangan. Jadi ya kamu sudah Islam, ya lakukanlah Islam yang rahmatan lil alamin. Betul. Jangan termakan hoak dengan ustadz itu. Karena masuk surga, saya sering katakan begini, masuk surga, mau agama apapun dia, masuk surga hanya melalui satu jalan. Betul. Mau agama apapun. Ya, karena memang agama tidak menyelamatkan Bang. Kalau konsep Kristen, agama tidak menyelamatkan gitu ya. Tapi satu pribadi yang menyelamatkan, yaitu Tuhan sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul. Nah, ini baik Kristen maupun Islam Bang, sangat rindu untuk bisa bertemu dengan Tuhan face to face. Kerinduan yang paling utama setiap saudara kita dari Islam maupun Kristen itu ketika bertemu dengan Tuhan face to face. Betul. Itu yang dirindukan, tetapi tidak akan bisa bertemu kalau kita tidak melalui jalan ini. Betul. Yohanes 14 ayat 6. Iya. Betul. Nah, teman-teman sekalian, ini sebenarnya saya juga mau sedikit cerita ya. Kebanyakan orang Nias menghafal ayat ini, teman-teman. Ya, menghafal. Yohanes 14:6 ini dihafal ini. Karena ini kunci dalam kekristenan dan orang Nias paham hal ini. Saya sebelum sekolah pendeta, Bang, sebelum sekolah pendeta pun saya masih SMP. Ini saya sudah hafal dalam bahasa daerah Nias, Bang. Jadi, ya olala, ya owaduhu, lesorugi amas lemanur ya oto. Nah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini perkataan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, saya dan mungkin tentu Bang Effendi sudah ke lapangan sendiri ke orang-orang Nias, itu mereka paham betul ini. Karena kita punya ideologinya begini Bang, dan logikanya gitu, logikanya begini. Tidak mungkin orang yang belum pernah ke Jakarta bisa membawa kita ke Jakarta gitu. Ajak orang Nias, yuk kita ke Jakarta yuk. Tapi orang Nias akan tanya, kamu pernah ke Jakarta enggak? Belum. Orang Nias tidak akan ikut. Kebanyakan orang Nias tidak ikut. Dan saya secara pribadi tidak akan ikut. Dan mungkin teman-teman juga tidak akan ikut ketika ada orang yang mengajak tapi dia nggak pernah ke sana gitu ya. Tetapi kalau seperti Bang Effendi karena dia tinggal di Jakarta, lalu Bang Effendi bilang, Bro Arif, yuk kita ke Jakarta yuk, ikut dengan saya. Nanti pulangnya saya antar lagi misalnya contohnya kan gitu. Nah, saya percaya dengan Bang Effendi. Kenapa? Karena Bang Effendi dari Jakarta. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak kita ke surga karena dia tahu jalan ke surga. Kenapa? Karena Yesus dari surga Bang ya, dari surga. Yesus dari surga. Dia adalah firman Allah yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Lalu dia datang ke dunia, ke umat ciptaannya, ke umat yang dikasihinya, yang mau percaya kepadanya sih ya. Tidak juga yang tidak percaya tidak akan diselamatkan. Yang percaya kepadanya, dia yuk ikut saya. Makanya Yohanes 14 ayat 2 itu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian, aku tidak menyatakan demikian kepadamu. Aku akan pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagi kamu. Ya, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan ini orang Nias paham betul Bang. Benar. Hal ini. Saya punya pujian Nias. Ya. Bano ufili Yesus, bano ufili
Yesus bano ufili Yesus tebai ure. Wih, luar biasa teman-teman sekalian ya. Marga Sarumaha. Marga Sarumaha ya. Jadi memang kalau sudah sering bergaul dengan orang Nias, tentu bahasa Nias akan dipahami bersama gitu ya. Demikian juga teman-teman, karena saya di Kalbar, maka juga saya harus pahami bahasa Kalbar walaupun hanya satu suku saja ya, satu suku. Karena iya, Dayak Balangin, Dayak Ahe, Dayak banyak lagi itu. Banyak teman-teman ya, orang Kalimantan banyak, jadi kita tidak bisa hafal. Demikian juga ketika saya di Papua Bang, ada satu juga bahasa yang saya tahu, yang saya bisa berbicara di sana walaupun nggak fasih sekali, yaitu di bahasa suku Moni pedalaman Papua ya.